Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, mari bacakan kembali suasana relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi 21 hingga 30 bulan September 2024. Seperti biasa, Virgo, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Nah, jadi kayaknya pasangan kamu ini tuh cukup bikin kamunya agak-agak repot gitu ya. Maksudnya bahkan ada kemungkinan kamu bolak-balik berusaha untuk diuji coba ya. Diuji coba sama si pasangannya kamu ini Virgo. Jadi ya cukup menantang ya relationship-nya kalian berdua ini. Ya cukup menantang. Jadi yang kayak untuk saat ini tuh sepertinya sisi sebelah dari si pasanganmu yang paling utama dalam hubungan kalian berdua ini gitu. Ya, jadi yang kayak memang si pasanganmu mungkin ini adalah orang yang lagi benar-benar ingin berbahagia bersama dengan kamu gitu ya. Tapi tentu model kebahagiaannya dia itu tuh agak-agak lain dikit ini gitu ya. Jadi yang seperti memang agar kamu mau manut ya kepada dirinya, itu yang paling dia harapkan untuk penutup bulan September gitu. Jadi ya kayak seseorang ini tuh akan berulang-ulang ini ya. Jadi mari lihat agak-agak sedikit toxic relationship-nya kalian berdua gitu. Soalnya si pasanganmu melakukan tindakan berulang-ulang kayaknya untuk mengintimidasi kamu kah gitu ya, untuk menekan dirimu lah gitu ya, untuk yang kayak bikin kamu itu tuh dibentuk sesuai dengan kehendaknya dia gitu. Dan cara dia ngebentuk ini ya, cara dia ngebentuk kamu bukan dengan cara yang lembut gitu ya, tetapi dengan cara yang cukup memecut gitu kalau Mari tangkep ya. Jadi yang kayak seseorang ini tuh nggak segan-segan ini ngomong sembarangan sama kamu gitu ya. Maksudnya kalau dia barangkali dia terlalu jujur gitu. Jadi dia yang apa adanya aja ngomong sama kamu gitu ya. Kalau dia marah ya dia bilang apapun yang mau dia sampaikan sesuai dengan kondisi hatinya dia gitu ya. Kalau dia mau meminta kamu untuk melakukan ini dan itu, nggak peduli dianya kalau kamunya apakah setuju mau memberikan itu atau tidak, mau melakukan itu atau tidak gitu. Dia bisa kayak yang tidak peduli. Yang penting apa yang dia mau dia sampaikan sama kamu dan dia paksa kamu ya, dia paksa kamu untuk melakukannya, untuk memenuhinya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini tuh bisa yang juga kayak soalnya kamu terlalu sabar ya, terlalu diuji kesabarannya kamu di sini. Jadi ini bisa juga yang seperti kamu butuh kesetiaan, kamu butuh komitmen dari dirinya. Tetapi dia masih yang kayak mau happy-happy di luar sana. Dia masih yang mau kayak bebas-bebas di luar sana. Tapi dia juga dengan sikapnya demikian, dia yang kayak bikin kamu itu tuh nggak bisa berkutik, kamu nggak bisa untuk komplain gitu ya, kamu nggak bisa mengkritik dirinya gitu ya. Bahkan kamu di situ tuh walaupun sakit, tapi kamu harus dikondisikan sama dia, kamu harus menerima gitu loh. Kamu harus menerima ya beginilah cara dia akan beginilah caranya dia di luar sana gitu ya, atau begitulah caranya dia dalam memperlakukan relationship bersama dengan kamu gitu. Komitmennya tidak jelas kayak gitu ya, masih mau bebas-bebas gitu ya. Dia mengekang dirimu tapi dia di sana justru tidak mau dikekang misalnya kayak gitu ya. Jadi di situ tuh ada ketidakadilan dalam hubungan kalian berdua ini gitu ya. Dia yang kayak merawat hubungan bersama dengan kamu, dianya nggak mau gitu ya.
tetapi melepaskan kamu dia juga tidak lakukan gitu ya. Dan kayaknya seseorang ini tuh makanya kamu mau bersabar di sini ya, karena si seseorang ini tuh kayaknya pinter banget ya ngomong sama kamu gitu. Jadi yang seperti meyakinkan kamu bahwa sikapnya dia ke kamu ini tuh adalah sikap yang baik gitu ya. Jadi kayak brainwash ya. Kalau Mari lihat beberapa di antara kalian Virgo ini tuh lagi kena brainwash gitu ya. Jadi kayak itu kamu dicuci otaknya gitu ya. Jadi yang selama ini tuh mana yang kamu rasa benar, mana yang kamu rasa salah, ini tuh dikaburkan gitu sama si pasangannya kamu gitu ya. Jadi yang kayak akhirnya kamu, oh ya, kamu manut pula nih sama si pasangannya kamu. Oh iya, ya mungkin memang harus seperti itu ya. Ya memang mungkin lebih benar dia ya daripada kebenarannya aku, kayak gitu. Jadi kayak misalnya dia masih chatting-chatting sama cewek lain, dia masih jalan sama cowok lain. Mungkin dia bilang yang kayak, udahlah baby, itu hanya teman aja. Padahal kamu udah jelas-jelas ngerti itu hubungannya dia dengan orang lain itu tuh bukan hanya sebatas teman gitu ya. Tapi kamu yang kayak oh gitu ya, oh ya udahlah, ya aku yang salah ya, aku yang terlalu cemburuan ya gitu ya. Di sana kondisinya. Jadi kayak misalnya kita jalani aja lah hubungan ini, tapi ngejalanin hubungan ini tuh mau kemana? Sementara kamu diminta pengorbananmu gitu ya. Kamu diminta waktumu, energinya kamu, segala apa yang kamu rasa berharga gitu ya. Tapi hanya sebatas diajak untuk menjalani entah nggak tahu kemana juntrungannya. Nah kayak gitu ya. Atau dia yang kayak menggambarkan yang indah-indah sama kamu. Aku akan menikah denganmu. Masa depan kita itu tuh satu dan sama misalnya. Yang kayak gitu ya. Jadi seperti seseorang ini tuh ngomong bullshit sama kamu. Dan kamu percaya gitu. Di sana ya kalau Mari lihat Virgo ya. Walaupun kamu lelah banget ini. Mari tangkep ya. Bersama dengan dia tuh lelah gitu. Kalau ketemu sama dia kamu bisa jadi bego gitu. Maaf ya Virgo ya bahasanya Mari. Kamu bisa jadi on gitu. Tapi ketika kamu tidak dengan dia, kamu bisa kayak sadar gitu. Aduh, kok aku mau ya dalam hubungan seperti ini. Kok aku membiarkan dia memperlakukan aku seperti itu. Gitu ya. Tapi hanya di belakangnya dia gitu. Ketika kamu sendiri gitu ya. Intinya ketika kamu tidak dengan dia, kamu bisa yang kayak aduh aku resah banget, aku gak mau hubungan kayak gini. Gitu ya. Yang dia lakukan ke aku ini tuh salah. Yang diomongin itu tuh kok kayaknya bullshit gitu ya. Di sana. Aku ngelakuin ini karena aku sayang sama kamu katanya. Padahal yang dia lakukan itu justru nyakitin kamu. Ya, mungkin kamu yang ketika tidak dengan dia, tapi aku sakit nih dibikin sama dia. Kalau dia sayang harusnya dia nggak kayak gitu dong sama aku, gitu. Tapi hanya ketika tanpa dia, tidak ketika dengan dia gitu. Baru kamunya itu tuh menyadari bahwa ada yang salah dalam hubungan ini. Ya, dianya toksik gitu. Dianya toksik. Tapi walaupun begitu, ya. Walaupun kamu nangis-nangis di balik punggungnya dia, bilang dia toksik, bilang kamu capek, bilang kamu tersiksa gitu. Tapi kamu kayak masih belum mau pergi. Ya mungkin kamu tadi ya termakan angan-angan ya. Jangan-jangan ya dia menjanjikan kamu sesuatu yang indah gitu, yang memang kamu harapkan, yang memang kamu impikan gitu. Ya. Nah, jadi mungkin ya itu salah satunya alasan maka kamu masih mau bertahan. Terlalu cantik gitu, terlalu indah apa yang kamu dengarkan dari bibirnya dia. Soalnya orang ini tuh pandai ngomong. Ya, pandai ngomong deh sama kamu gitu. Pandai dia meyakinkan kamu gitu ya. Pandai juga dia kayak melambungkan kamu ke langit ketujuh gitu ya. Bikin kamu terbang di awang-awang, bikin kamu berbunga-bunga gitu ya. Jadi kamu itu tuh nggak tahan ya mendengarkan apa yang dia sampaikan ke kamu. Jangan-jangan ada nih susuknya dia di bibir. Ya, jangan-jangan nih.
kok kamu mau-mau aja gitu loh ya. Enggak lah, canda aja. Memang orang ini kemampuan untuk komunikasinya mengerti ya. Permainan-permainan psikologi mentalnya manusia dia itu paham. Nah kayak gitu. Jadi ya knowledge-nya dia itu yang sedang dia pakaikan ya. Itu ya jurus yang dia gunakan ya untuk mengkondisikan hubungan kalian berdua ini agar bermanfaat bagi dia, agar sesuai bagi dirinya. Nah kayak gitu ya. Jadi seseorang ini tuh juga kayak bisa keluar masuk hubungan dari kamu dengan kamu gitu ya. Seseorang ini tuh ya bisa juga sepele-sepelein kamu gitu. Ya pokoknya kalau Marit tangkep ya energi orang ini tuh kayak yang gimana gitu ya sama kamu ya. Gimana gitu. Aku hanya ngeprotektifin kamu, tapi habis itu kamu dilarang ngapa-ngapain gitu ya. Kamu dikritik gitu ya, kalau mau happy-happy, kalau kamu mau bersenang-senang, kalau kamu mau treatment dirimu dengan bahagia gitu ya, kamu dikritik sama dia gitu. Ya. Kalau kamu mau fokus kepada misalnya karirnya kamu, bisnisnya kamu, keuangannya kamu, dilarang sama dia. Jadi tapi kamu yang ngedengerin gitu kalau Mari tangkep itu ya. Mungkin juga kamu agak-agak takut gitu ya sama seseorang ini. Nah di sana lagi rendah lah pokoknya mentalnya kamu ya. Lagi rendah mentalnya kamu kalau kamunya itu tuh terhubung dengan si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bilang biarkan aku menjadi diriku sendiri, tapi kamu tidak dibiarkan menjadi dirimu sendiri. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak yang dia punya total hidupnya dia, sementara kamu direnggut gitu. Atau kamu bukan direnggut ya sebenarnya kehidupanmu ya oleh dia ya. Tapi kayak tanpa sadar kamu memberikan gitu. Kamu memberikan hidupmu, kamu memberikan keadaanmu hari ini, bagaimana nasibmu di masa depan. Kamu memberikan itu kepada dia gitu ya. Jadi nggak adil ya kalau dibilang dia yang membajak hidupmu ya. Tapi kamu yang kayak mungkin aja tanpa sadar gitu loh Virgo, tanpa sadar membiarkan dia ngebajak hidupnya kamu gitu ya. Ya tadi mungkin karena kamu memang sayang sama dia, kamu cinta sama dia, kamu sudah melekat. Nah itu ya, kamu udah melekat sama si seseorang ini. Jadi ya kayak kemelekatanmu tentu ya pasti kemelekatan imajinasi ilusi yang indah gitu atau mimpi-mimpi gitu ya, mimpi-mimpi yang indah bersama dengan si dia gitu. Jadi ya di sini mungkin beberapa di antara kalian bilang oh iya itu kan hal yang baik yang aku harapkan dengan dirinya. Ya namanya hal yang baik ya, banyak pengorbanannya, harus banyak sabarnya, banyak lika-likunya, banyak perjuangannya. Mungkin kamu punya pemikiran seperti itu ya, ya nggak salah juga sih. Makanya akhirnya kamu di situ mau habis-habisan ya berkorbannya kamu, sabarnya kamu kepada si pasangannya kamu ini gitu ya. Mungkin karena kamu berharap ya akan ada satu yang indah dengan hubungan ini yang bisa aku nikmati gitu ya. Nah di sana. Jadi yang kayak kamu akhirnya demi bisa bertahan dalam relationship kalian berdua, kamu mau ini tuh mematikan perasaanmu. Gitu. Ya, kamu mau belajar untuk mematikan perasaanmu. Gitu. Jadi yang kayak perasaan tidak bahagianya kamu dengan sikapnya dia, ini tuh bisa kamu manipulasi untuk setidaknya ya, kamu bukannya kamu bahagia gitu, tetapi kamu manipulasi emosionalnya kamu dengan cara menetralkan. Oh udahlah nggak apa-apa gitu ya. Dia kenceng-kenceng suaranya sama kamu, padahal kamu di situ tuh sedih. Tapi kamu yang kayak nggak boleh sedih, nggak boleh nangis gitu ya. Dia bikin kamu cemburu, nggak boleh nangis, harus tabah, harus kuat, nggak apa-apa. Nah bisa seperti itu ya. Jadi yang kayak dia hanya gombal-gombalin kamu, walaupun kamu tahu gitu ya, ketika dia ngomong, wah ini tuh hanya gombal gitu ya, bisa aja kamu tuh kayak sedih gitu, ya wah ini tuh kok hanya indah aja di bibir gitu. Tapi habis dari situ kamu udahlah nggak apa-apa lah, happy aja lah, bahagia aja lah. Orang kan yang dia sampaikan itu tuh kan hal yang menyenangkan ya, nah gitu-gitu ya. Jadi yang kayak kamu tipu-tipu dirimu ya,
Misalnya dia ngelakuin yang salah, udahlah nggak apa-apa lah, itu bukan salah kok, dia hanya gitu-gitu. Kamu cari-carikan alasan untuk dirimu sendiri agar bisa tidak terlalu sakit dalam relationship-nya kalian gitu. Ya. Kamu tipu gitu, biar kamu kuat, biar kamu mampu di sana. Gitu, biar kamu mampu untuk menjalani kondisi yang seperti ini dengan si dia. Misalnya dia mukul kamu, karena ini mau kasar, mari lihat ya. Ada ketidakadilan lah pokoknya ya. Jadi ada beberapa kayaknya ini tuh kamu menjadi korban KDRT ya. KDRT baik itu verbal, baik itu juga fisik gitu ya. Jadi yang kayak walaupun kamu udah bonyok nih dibikin sama si pasanganmu, tapi habis dari dia ngebonyokin kamu, mungkin dia yang kayak itu karena aku cinta kamu, karena aku sayang sama kamu, itu karena kamu yang salah, aku cuma ngebenerin kesalahanmu gitu, ya. Di sana tuh kamu yang mungkin kamu nggak bisa memaafkan dia, tapi kamu juga nggak bisa melepaskan dia. Ya udah deh, karena ya kamu dengan segala ininya kamu ya, kalau mari lihat ini tuh kamu kondisi lagi tidak sehat ini ya. Maaf ya Virgo ya, kayak lagi kondisi nggak sehat gitu, lahir batinnya kamu bisa agak-agak terganggu gara-gara relationshipnya kalian berdua ini gitu ya. Tapi ya terus kamu masih mau terus ngejalani ini semua. Mari lihat, jadi kayak yang fase untuk bisa memerdekakan dirimu, menyelamatkan dirimu, melindungi dirimu dari godaan hubungan kamu dengan si pasanganmu ini tuh fase sekarang kamu masih belum mampu gitu ya. Kamu masih kayak berkutat, muter-muter, naik turun, musing-musing ya dalam hubungannya kamu dengan si dia ini. Takut kamu kehilangan dia gitu ya. Karena takutnya kamu kehilangan dia ya daripada kehilangan dia, ya udah mendingan kamu menerima kondisinya dia yang tanda kutip sebenarnya cukup mengerikan bagi kamu gitu ya. Kalau kamu mau jujur ya tadi kata Mari, ketika kamu tidak dengan dia, kalau kamu mau jujur dengan dirimu, ya pedih ya kamu rasa di sana. Tapi ya balik lagi, pedihnya ditekan gitu, direpresi, pedihnya kamu dalam hubungan ini, kamu represi gitu, kamu kuatin dirimu, kamu motivasi dirimu terus menerus, mari lihat untuk bisa terus bertahan kuat-kuatan gitu ya sebagai pasangannya dia gitu ya. Oke baik, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra masuk Sagittarius, ada energi dari Gemini di sana, ada energi dari Pisces, ada energi dari Capricorn di situ, Aquarius hadir, ada Cancer di sana untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.